Manusia itu menunjukkan tentang apa sih? Kayaknya paling berat itu polisi di Jakarta. Jadi Jakarta nih sekarang kan kampung ya gitu. Iya. Tahu-tahu sampai Jakarta kok dijeblosin gitu. Improve sedikit Gak gitu. usah, nggak ntar gue usah. salah lagi. Jahat, bener-bener penjahatnya penjahat menurut Terus saya. jadi pokoknya kotornya itu real. Saya sih sebenarnya buat siapapun yang nonton tayangan ini, cobalah untuk bisa berpikiran, bersikap yang lebih positif lagi. Halo sahabat Indozone, jumpa lagi bersama gue host magang Opang Apung di Indozone Talk Show. Hari ini spesial banget ya, karena kita kedatangan cast film Hanya Manusia. Oke. Mohon maaf ya kalau misalnya nanti agak masih banyak kesalahan, ya namanya juga hanya manusia ya kan. Gokil. Itu dia kenapa? Iya, yang paling benar kan yang paling benar cuma netizen kan ya. Kita boleh kenalan dulu kali ya? Boleh. Boleh, dari sana dulu yang paling muda. Asik. Gue mesti ngomong ke kamera yang mana nih? Yang ini Mas, boleh. Perkenalkan, nama saya Tegar Satria. Saya berperan sebagai Jamal. Halo, nama saya Len Firman, saya berperan sebagai Aryo. Halo, saya Windy Apsari berbrand sebagai Tia. Halo, namaku Sakilansa, berperan sebagai Rani. Halo, aku Topan sebagai Anton, berperan sebagai gembong narkoba. Nah, biar kita ngobrolnya makin asik, langsung aja kita move ke segmen Q&A. Nah, halo guys. Kabarnya baik ya? Sayanya nggak baik nih. Setelah dapat informasi kalau ternyata film ini dari divisi Humas Polri ya? Ya. Wow, tepuk tangan dulu dong. Divisi Humas Polri. Saya langsung kayak, oh aku harus attitude nih, behave gitu. Tidak boleh asal-asal seperti biasanya kan biasanya agak nyerocos gitu ya. Gitu. Kayak, nanti pulang-pulang di sini ada laser Mohon kan izin kita nggak tahu komandan, gitu. belum minta maaf, tembak di tempat. Oke, ini teman-teman ini adalah case dari film Hanya Manusia. Sebenarnya Hanya Manusia itu menunjukkan tentang apa sih mungkin? Kenapa hanya manusia? Soalnya kita tahu kan, polisi juga manusia. Jadi kita menampilkan sisi humanis dari seorang polisi. Oke, nggak ada mau improve sedikit Gak gitu? usah. Mohon ntar izin gua salah. komandan. Oh masih takut juga ya? Kirain saya aja yang takut gitu ya. Filmnya udah jadi nih ya? Udah, Berapa lama sih proses produksinya dari awal sampai akhir? Produksi syutingnya kurang lebih 2 2 minggu. mingguan. Oh, tapi terhitung sebentar juga ya? Iya sebentar. Kita nggak nyampe sebulan lah ya kurang lebih. Dari praproduksi sampai produksi. Mungkin boleh diceritain dari masing-masing kalian. Kalian tuh di situ berperan sebagai apa? Karakternya gimana? Dari yang tua dulu mungkin yang sebelah sini. Aku kan berperan sebagai Lani. Lani ini salah satu anak yang diculik, kena human trafficking, terus juga dia ngalamin di sekap lah. Pokoknya banyak-banyak perlakuan yang Tidak menyenangkan. Oh gitu. Boleh, silakan diperkenalkan. Kalau di sini saya berperan sebagai Tia. Tia nih salah satu korban juga dari human trafficking. Tapi Tia nih gadis kampung lah, gadis lugu yang datang ke Jakarta terus yang nggak tahu tiba-tiba dia dijual aja. Ya kalau saya berperan sebagai Aryo, salah satu perwira polisi. Dia ini sebenarnya ketika itu Anissa masuk, dia mungkin agak sedikit merasa senioritas. Dengan berjalannya waktu, mereka menjadi tim yang solid, partner yang baik, sampai ada beberapa scenes itu gue nyaman banget nih sama nih orang. Oh, waiting tresno jalaran saka kulino. Belum sampai, mungkin yang kedua nanti sequel yang kedua. ngarep ya ngarep. Nanti ada saya yang kedua. Jadi apa? Gembong narkoba? Iya, gembong narkoba. Coy. Boleh yang paling muda, Kak. Adik-adik. Oh, Adi. Ya, di sini saya berperan sebagai Jamal. Jamal itu adalah otak dari penculikan-penculikan untuk menjual manusia. Berarti di situ perannya antagonis ya? Yang jelas sih peran saya peran yang dimusuhi oleh banyak kalangan masyarakat sih. Terlihat sih. Ini pertanyaan ini khusus Lian Firman dan Tegar. Loh, apalagi nih? Masing-masing kan yang satu jadi peran kayak sosok polisi nih, yang satu agak kayak peran yang dibenci oleh banyak orang. Oke. Nah, kalian mendalami peran itu gimana sih? Jujur,
sebuah tantangan buat saya. Kenapa? Karena waktunya emang nggak banyak mengeksplor bagaimana sih kegiatan polisi itu, bagaimana sih biar menyelami untuk nih sekarang saya polisi. Polisi itu biasanya ngapain sih? Polisi itu biasanya dalam menghadapi kasus juga berbeda dengan orang biasa untuk menangani kasus segala macam. Terus secara pribadi seperti apa sih mereka gitu. Jadi banyak mengeksplor. Untungnya pas momen waktu itu kita sempat ke Bareskrim untuk mempelajari lah seperti apa sih polisi itu bekerja. Dalam waktu yang singkat bisa mendekati. Emang observasinya berapa lama sih? Kok kayak singkat banget? Kurang lebih cuma 3 hari. Cuma 3 hari Cuma 3 sebelum hari. syuting ya? Sebelum syuting. Cuman kan di lapangan emang ada beberapa anggota yang datang segala macam. Jadi bisa sekalian. Bisa langsung, Pak tolong Pak. Ini gimana nih mekanismenya kalau ini seperti ini gimana? Jadi lebih banyak di lapangan. Oke. Kalau dari Kak Tegar, Dari pengalaman film-film saya sebelumnya sebenarnya itu sudah ada referensi di ruang imajinasinya saya bagaimana cara memerankan orang yang nggak punya hati nurani, walaupun di film-film saya sebelumnya saya tidak berperan sebagai posisi yang sama. Pesan saya sih sebenarnya buat siapapun yang nonton tayangan ini, cobalah untuk bisa berpikiran, bersikap yang lebih positif lagi. nah kalian kan pasti untuk main film udah lumayan lah. Sekarang nih main film yang diinisiasi oleh institusi Polri, ya kan? Ada nggak sih perbedaan yang kalian dapetin gitu, pengalaman kalian ada bedanya nggak dibanding kalian main film komersil lainnya? Dari bawah dulu mungkin ya? Iya boleh. Mungkin karena saya di sini perannya sebagai korban, jadi nggak terlalu banyak action atau interaksi sama Polrinya sendiri. Gimana rasa jadi korban yang dijual tuh bisa dapat peran itu gimana gitu? Sebenarnya sama sih kayak si Kak Tegar juga. Berarti observe dulu Iya, dari googling observe, segala macam ya? terus kayak cari tahu tentang human trafficking itu gimana. Kalau dari kamu? Aku juga kan jadi yang diculik gitu. Berat sih, maksudnya kan belum pernah ngerasain juga. Ya paling observe gitu. Jangan sampai ngerasain gitu. Ya jangan. Diculik, mohon maaf nih. Anak mana yang mau diculik ya kan? Nggak ada yang mau. Terus pengalaman berbedanya ya dari set-setnya juga itu bener-bener kayak real banget, kotor segala macam. Terus biasanya kan kalau film itu kan wardrobe-nya tuh kan pasti ganti-ganti. Kalau yang ini aku selama proses syuting baju itu terus, jadi pokoknya kotornya itu real. Kalau dari kakak? Iya, kita berdua juga korban penculikan. Enggak ya? Enggak. Ya kebetulan kalau saya berkesan itu ketika ada adegan fighting di atas itu karena sebelum maghrib udah harus selesai. Kalau nggak bisa karena besok pagi udah harus pindah set. Koreografinya sedikit banget. Abis itu kita real improvisasi. Kepukul nggak kepukul ya udah dah. Maaf ya gitu. Saya nggak tahu teman saya kapan mukul. Dia temennya juga nggak tahu kalau saya akan mukul gitu. Jadi bener-bener sampai orang gini, nih berantem beneran berantem bohong. Oh gitu. Itu ya pengalaman yang lumayan berkesan buat saya. Iya, berarti agak bengepnya natural ya. Wah, dari Kak Jamal, asik. Saya pemain newbie banget mas. Budi merendah. Nggak serius. Saya dari apa yang pernah saya jalanin gitu di beberapa film action, contohnya kayak The Raid pertama, The Raid kedua, Javahid, setelah itu juga ada serial Dosa. Saya baru kali ini yang namanya dapat peran penjahat, bener-bener penjahat menurut saya. Sebenarnya berkontradiksi banget dengan hati nurani saya gitu loh mas. Artinya di sini ya ini pengalaman yang berbeda sekali ya. Saya bisa ngedapetin peran yang kayak evil who trapped in my body lah. Yang namanya syuting atau acting gitu ya, kan nggak gampang gitu. Apa sih kesulitan yang kalian alami pada saat proses syuting kemarin? Karakter Tia sama saya lumayan jauh. Gimana caranya bisa represent seorang gadis yang korban human trafficking itu lumayan berat buat saya karena secara emosional juga nggak kebayang gimana rasanya jadi perempuan itu yang datang ke Jakarta yang tadinya mau ngambil mimpi lah gitu kan, kayak wah kerja di Jakarta nih sekarang kan kampung ya gitu. Tahu-tahu sampai Jakarta kok dijeblosin gitu. Lebih susah ke pendalaman karakternya ya? Iya, karena beda banget kan backgroundnya juga gitu. Kalau aku sama kayak gitu karena ya belum pernah ngerasain dan gak mau juga. Terus kayak aku orang yang takut banget ngeliat orang kayak berantem juga tuh aku kayak mending gak misahin gitu, takut. Nah ini aku yang dapat kekerasan kayak gitu-gitu. Terus ke set yang bener-bener bukan aku banget gitu. Kamu yang karakternya tuh sebenarnya kayak anak baik-baik. Anak baik-baik itu Anak sekolah. Iya anak sekolah aku. Yang kalau misalnya ada yang diklakson dari belakang,
Yang kaget gitu. Daripada ribut gitu ya. Seperti itu dia. Silakan nggak? Kalau saya mungkin dari kebiasaan aja, kayak biasanya kalau polisi ngejar penjahat itu kan bawa pistol, pistolnya ini ternyata ada prosedurnya yang mungkin agak sedikit kelupaan biasanya. Itu nggak boleh, jadi emang ada SOP-nya gitu. Oh gitu ya. Oke, silakan. Kesulitannya di saat harus melakukan kekerasan sih sebenarnya terhadap perempuan-perempuan lawan main saya pada saat itu. Ya memang secara skrip nggak susah untuk masuk ke dalam karakternya itu tuh sebenarnya menurut saya perlu perjuangan ya. Saya harus bisa berdamai dengan karakter atau figur orang yang saya nggak suka di kehidupan nyata. Kontradiktif ya dengan kehidupan nyatanya. Jadi kayak susah gitu. Kalau menurut kalian nih, apa sih alasannya kenapa masyarakat harus nonton film Hanya Manusia? Kenapa harus nonton film Hanya Manusia? Biar kita lebih aware sama lingkungan gitu. Karena tugas polisi tanpa masyarakat juga akan semakin berat gitu. Apalagi kalau masyarakat dengan polisi bersinergi, insya Allah kejahatan-kejahatan seperti ini bisa dikurangi atau bahkan ditiadakan gitu. Ini sih biar masyarakat tuh tahu gimana sih polisi tuh kerjanya gitu. Jadi karena kan masyarakat suka asumsi ya. Betul. Jadi bisa menghargai juga dan tadi bisa aware sama lingkungan gitu. Jadi maksudnya jadi saling jaga. Di film Hanya Manusia ini kita nggak cuma dapet tontonan aja gitu, tapi tuntunan untuk lebih peka terhadap apa sih yang terjadi gitu. Human trafficking ini bukan cuma tugas polisi doang gitu, tapi tugas kita semua negara Indonesia. Intinya sih sebenarnya kalian mesti aware juga gitu bahwa polisi itu asalnya dari masyarakat dan kita adalah masyarakat juga harus bisa membuka diri dan juga kerjasama dengan pihak kepolisian. Soalnya tujuannya adalah untuk meminimalisir tingkat resiko yang tidak diinginkan. Oke, next gue bakal seru-seruan bareng sama mereka, jadi jangan di skip videonya ya guys. Oke, sekarang kita masuk di segmen Kamu Harus Komen. Jadi, di segmen ini kalian tuh harus memberikan komentar atas gambar ataupun video yang kita tampilkan. Oke, ready ya? Langsung kita ke video yang pertama. Nah, itu video polisi menyeberangi kucing. Video ini viral banget di media sosial. Gimana tuh pendapat kalian tentang polisi yang nyeberangin kucing? Iya, biar bagaimanapun polisi itu juga hanya manusia kan. Widih. Benar. Soft sell ya. Benar, polisi itu hanya manusia. Bukan hanya manusia yang ditolong, binatang pun harus ditolong. Jadi tugas polisi itu emang mulia, hidup Polri. Aku cinta Polri. Biar masuk judul berikutnya. Iya. Mungkin kakak-kakak yang lain yang lain boleh berkomentar juga. Pusing aja diayomi apalagi masyarakat. Jodohnya polisi nih kayaknya. Itu kalimat gue banget. Iya gitu kan. Kucing aja diayomi, apalagi aku. Gue sih ngambil kesimpulan ya. Intinya mau manusia mau hewan, kalau nyebrang hati-hati. Bener. Nengok kiri kanan. Yoi. Taati peraturan guys. Yoi. Next ke video selanjutnya. Itu adalah video salah satu pelanggar lalu lintas yang ditangkap sama polisinya. Sempat ngehindar tuh, ya kan? Kalian pernah ngelihat momentum seperti itu nggak? Sering. Bener. Dan komentar kalian tentang polisi yang tiba-tiba naik tadi, sah gitu. Sebenarnya kalau buat polisi, kalau dari kacamata saya, karena saya hidup juga di sekitaran Jakarta, kayaknya paling berat itu polisi di Jakarta. Bener. Kalau di daerah-daerah lain mungkin nggak separah Jakarta pelanggar lalu lintasnya. Kalau di Jakarta udah jelas-jelas motor dilarang lewat, bukan lewat lagi aja, lawan arus. Ya, jadi tugas polisi itu paling berat karena apa? Satu, kesadaran masyarakatnya tentang berlalu lintas yang baik itu kurang. Bahkan menurut saya kalau masyarakat yang pelanggar itu karena demi mendapatkan waktu lebih cepat datang ke tempat tujuan, dia korbankan nyawanya dia. Polisinya kenapa?
seperti itu. Dia udah capek ditegasin, tetap masih ngelanggar, udah bikin bercanda aja deh. Itu mungkin polisinya abis ini minta anterin pulang ke rumah. Di parah lu, bercandain lu. Canda, Pak. Silakan yang lain, boleh berkomentar. Gue dulu. Sebenarnya video viral kayak begini tuh udah sering gue bawain ya. Itu juga campaign di media digital pada saat itu untuk menghimbau kepada para pengguna jalan, terutama pengendara roda 2 untuk mentaati rambu-rambu lalu lintas. Kalau ada satu arah jangan dilawan. Terus video viral kayak begini, gue sih melihat masih ada tersisa pengendara-pengendara yang belum mau mentaati peraturan. Dengerin tuh, pengendara roda 2. Aku sih roda 4. Itu pengendara yang suka melanggar itu termasuk perbuatan menjolimi pengguna yang lain. Iya benar. Iya, membahayakan orang lain itu. Aturan Dosa orang kalian. jalan kaki kan jadi tempatnya dia. Iya, gimana sih? Boleh Kak, silakan dikomentari perihal video tadi. Taati aja sih peraturan tuh dibikin ya buat biar lo selamat gitu. Benar, setuju. Boleh Kak, lanjutin. Iya, aku juga sering ngeliat yang kayak gini. Walaupun udah kan pakai portal gitu, dia tetap aja gitu kan. Emang harus diginiin lah, ditilang udah. Pak polisinya mungkin capek, ya kan. Jadi ya udah, nebeng aja sekalian dibercandain tadi juga. Bener. Ya udahlah, sanksi aja. Oke, next ke gambar selanjutnya. Ini adalah salah satu beritanya Indozone yang menceritakan tentang curhatan polisi NTT yang rela sebulan nggak bareng istri demi kawal Jokowi. Gokil, tepuk tangan buat polisi NTT. Boleh dikomentari dari masing-masing. Iya, karena saya udah kemarin memerankan sebagai polisi, setiap pekerjaan, setiap tugas pasti ada konsekuensinya kan. Jadi itulah, polisi juga hanya manusia, dia punya keluarga, dia punya anak, punya istri di rumah. Kadang-kadang hanya demi tugas, mereka harus rela untuk nggak ketemu sama anak, nggak bisa liburan bareng anak, nggak bisa ketemu istri. Tapi biar bagaimanapun ini kan tugas mulia panggilan negara. Jadi biar bagaimanapun kita harus apresiasi Bapak para polisi. Hidup Polri. Boleh. Ini adalah sebuah resiko yang harus dijalani, nggak ketemu anak, istri, karena tugas negara. Dedikasi penuh Negara. Yoi. Silakan Kak. Ya itu sih, masyarakat tuh harus lebih apresiasi Polri karena Polri tuh nggak pernah libur loh, nggak pernah ada tanggal merah. Boleh Kak, silakan. Iya, jadi ya polisi juga hanya manusia. Dia punya keluarga juga, tugas yang mulia banget gitu ngejaga negara. Oke, selesai sudah Indozone Talk Show kali ini. Terima kasih gua host magang Opang Apung dan para pemain dari Hanya Manusia. Jangan lupa buat nonton film Hanya Manusia di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena masih banyak banget nih yang harus kalian ketahui. Dan kalau kalian pengen tahu video sebelumnya, tinggal klik tombol di atas ya. Bye!